أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا أو حرقوا فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها
أهلها كانوا ظالمين إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا وأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل عنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس
وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Ankabut ayat 24. Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh pada demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. 25. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. 26. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dengan memberikan anak cucu yang baik, kenabian yang terus menerus pada keturunannya, dan puji-pujian yang baik. Dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. 28. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji atau homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. 29. Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun? Sebagian mufassir mengartikan taqta'un nas sabil, dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan, karena mereka sebagian besar melakukan homoseksual itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. Ada lagi yang mengartikannya dengan merusak jalan keturunan, karena mereka berbuat homoseksual, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Maka jawaban kaumnya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar. 30. Lut berdoa, wahai Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu. Hadis seputar ayat 24 sampai 26. Dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada hijrah setelah hijrah. Manusia mendekati mahjar, tempat hijrah Nabi Ibrahim, hingga di bumi tidak tersisa kecuali orang-orang yang jahat saja. Mereka dimuntahkan oleh bumi dan dibenci oleh Allah. Mereka digiring oleh luapan api bersama dengan kera-kera dan babi-babi. Binatang-binatang itu bermalam bersama mereka apabila mereka bermalam, dan tidur siang bersama mereka apabila mereka tidur siang. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim dan Ahmad. Ayat 28 sampai 29. 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita lebih berhak untuk merasa ragu dibanding Ibrahim alaihissalam tatkala ia mengatakan, Tuanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Quran Surah Al-Baqarah 260. Allah berfirman, apakah kamu tidak beriman atau belum yakin? Ibrahim berkata, aku telah meyakininya, tetapi untuk memantapkan hatiku. Dan supaya Allah merahmati Nabi Lut alaihissalam yang telah berlindung kepada keluarga yang kuat. Dan seandainya aku dipenjara dan mendekam di dalamnya dalam masa tertentu, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengalaminya, tentu aku sudah bersegera memenuhi permintaan orang yang akan membebaskan aku. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah mengubahnya dengan tangannya. Lalu jika ia tidak mampu maka dengan lisannya. Lalu jika ia tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Hadis riwayat Muslim. Terjemah ayat 31. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa berita gembira, kabar bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan putra,
Mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini karena penduduknya sungguh orang-orang zalim. 32. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pastikan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. 33. Dan ketika para utusan kami para malaikat datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka. Nabi Lut alaihissalam merasa bersedih hati akan kedatangan utusan-utusan Allah itu karena mereka berupa pemuda yang rupawan. Sedangkan kaum Nabi Lut sangat menyukai pemuda-pemuda yang rupawan untuk melakukan homoseksual. Dan dia merasa tidak sanggup melindungi mereka bila mana ada gangguan dari kaumnya. Dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, dan mereka para utusan berkata, janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal atau dibinasakan. 34. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini kerana mereka berbuat fasik. 35. Dan sungguh tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata, bekas-bekas reruntuhan kota Sodom negeri kaum Lut, bagi orang-orang yang mengerti. 36. Dan kepada penduduk Madian kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi berbuat kerusakan. 37. Mereka mendustakan Syu'aib, maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. 38. Juga ingatlah kaum Ad dan Samud, sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dan puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam. Hadis seputar ayat ayat 31. Dari Ikrimah bin Ammar radhiyallahu an, ayahnya Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa berkata, ada seorang lelaki makan dengan tangan kirinya di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Lalu dia mengatakan, aku tidak mampu. Maka beliau berkata, engkau memang tidak akan mampu. Tidak ada yang menghalangnya untuk menaati Nabi kecuali rasa sombong. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa lagi mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Ayat 32. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan neraka kepadaku. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Mereka telah kufur. Ada yang bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Rasulullah menjawab, tidak, mereka mengingkari kebaikan suaminya. Sekiranya kalian senantiasa berbuat baik kepada salah satu dari mereka sepanjang hidupnya, lalu ia melihat sesuatu yang tidak berkenan, maka ia pasti berkata, aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 39. Dan juga Karun, Fir'aun dan Haman, sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Namun mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. 40. Maka masing-masing mereka itu kami azab kerana dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. 42. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. 44. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Allah menciptakan semua yang disebutkan itu bukan dengan percuma, melainkan dengan hikmah. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Hadis seputar ayat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menganggap besar dirinya dan bersikap sombong dalam berjalan, ia akan menemui Allah dalam keadaan amat marah kepadanya. Hadis riwayat Hakim. Ayat 42 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan sebagaimana dahulu mereka diciptakan. Maka aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan seorang hamba yang saleh, jika engkau siksa mereka,
maka sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkau adalah maha perkasa dan maha bijaksana. Hadis riwayat Tirmizi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.